Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita nikmat iman wal Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu karunia yang besar, bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus memihak kepada diri kita dan kita bisa memanfaatkan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, insyaallah ta'ala kita akan membahas lanjutan daripada zikir pagi dan sore, yakni fikih tentang masalah zikir. Kemarin kita membahas hal yang langsung kepada zikir yang diucapkan oleh seorang muslim di pagi hari dan di sore hari. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendapatkan sebagian daripada zikir-zikir tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang kemarin menjadi kejadian seluruh kaum muslimin mengamatinya ketika masuk dalam bulan Ramadan. Ketika masuk di dalam bulan Ramadan, itu seorang disunahkan untuk melakukan ru'yatul hilal. Di dalam penentuan awal bulan di dalam Islam itu berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Jadi itu adalah teori dasar Nabawi yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ru'yatul hilal. Adapun teori yang menggunakan hisab, yakni teori ini diambil dari sabda Nabi SAW, "Fa'inhum 'alaikum fa'akmilu iddata 30." Kata-kata iddah itu hitungan.
Ini dua-duanya ada dasarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan yang hanya tidak ada dasarnya itu ru'yah, yaitu diambil dari kata-kata sumu li ru'yatihi, ya. Kemudian juga ada ayat Al-Quran yang lainnya yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian kelanjutan daripada itu mengatakan tentang adanya ru'yah. Kemudian teori yang mengatakan adanya hitungan itu tadi itu fa'akmilu iddah artinya hitungan bulan itu menjadi 30, artinya hitungan. Dua-duanya punya wujhatun nazar, punya dalil. Jadi yang pertama adalah dalil yang mengatakan ru'yah, yang kedua dalil yang mengatakan hitungan. Dan banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang adanya ru'yah dan adanya hisab atau hitungan ru'yah dan hisab. Jadi saya sangat tidak setuju ada orang yang mengatakan bahasanya ru'yah itu diambil dalilnya bukan dari dasar-dasar syar'i, ya. Jadi cenderung menyalahkan, ya. Keduanya ada. Namun saudara-saudara, kita juga diajarkan di dalam Al-Quran itu menjamak, ya. Menjamak antara makna yang ada dalam ayat dan juga menjamak makna yang ada dalam hadis. Selama itu tidak bertentangan, maka tariqatul jama' bainal adillah, cara menjamak antara dua dalil yang datang dari Al-Quran Karim dan juga dari hadis Nabi SAW. Mohon maaf, suara saya baru keluar, 2 hari yang lalu habis suara saya. Dalil yang datang dari Al-Quran Al-Karim dan juga yang datang dari sunnah itu bisa dijamak, bisa digabungkan maknanya apabila tidak terjadi pertentangan, dan ternyata tidak terjadi pertentangan. Hadis sendiri yang menerangkan itu, kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW atau perbuatan para sahabat Nabi SAW dan juga perbuatan para tabi'in mengatakan bahwasanya di zaman Nabi SAW pernah diadakan ru'yatul hilal. Mereka juga menghitung dengan ilmu hisabnya. Kemudian di akhir daripada bulan mereka mengadakan yakni sebuah aktivitas yang dinamakan Tara'a al-Hilal. Jadi para sahabat Nabi SAW Tara'a hilal. Tara'a hilal artinya mereka keluar ke padang pasir melihat hilal. Tara'a juga bisa diartikan mengajak orang untuk melihat hilal. Itu namanya Tara'a. Tara'a artinya mereka keluar sama-sama. Itu Tara'a. Tara'a mengajak orang untuk melihat hilal. Kemudian Tara'a adalah yakni keluar bersama-sama untuk melihat hilal. Saudara-saudara, teori mereka sangat sederhana. Tidak menggunakan teropong, tapi hilal itu bisa terlihat. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini mungkin doa ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan orang, ya. Ada satu doa dan itu kaitannya dengan kita saat ini adalah ketika datang bulan Ramadan, ada satu doa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu doanya demikian. Hadisnya sahih
Allahumma Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Ya, ini doa apabila kita melihat hilal awal hilal, ya, khususnya bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah berikanlah kepada kami semua dengan masuknya bulan baru ini, yakni bil yumni. Yumni itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahillahu alaina bil iman, berikanlah dengan masuknya bulan ini kepada diri kita iman. Ya, itu doanya. Wassalam, berikanlah dengan masuknya bulan baru ini keselamatan bagi kami. Dan berikanlah kepada kami Islam, jadi imannya sama Islamnya ditambah. Itu semua itu adalah Rabbi wa Rabbuka Allah, yang memberikan itu semua adalah Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doanya. Nah, ini sunnah masyhur, sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ketika berganti bulan ini doanya saja. Allahumma ahillahu bil alaina, Allahumma ahillahu alaina bil yumni was salamati, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Ya, ini doanya. Ini doa setiap masuk bulan baru, khususnya bulan Ramadan, bulan Ramadan. Nah, makna daripada hadis ini sudah dari Allah SWT, maknanya adalah bulan itu tidak ada jeleknya. Ya, seperti yang dikatakan, oh ini bulan jelek, bulan silam, dan hari juga tidak ada jeleknya. Jadi kadang-kadang orang menyangka dengan masuknya hari tertentu dan bulan tertentu itu adalah bulan sial, bagi diri tidak. Jadi kesialan, kejelekan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada takdir manusia. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir baik dan takdir jelek. Tinggal kita minta bimbingan kepada Allah untuk selalu diarahkan kepada yang baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, yakni setiap hari kita baca ihdina siratal mustaqim. Kemudian saudara, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ayatul lahumul lailu nasluhu minhu nahara fa idza hum mudlimun. Yani termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bergantinya malam dan siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu gelap berbeda dengan siang, siang itu terang berbeda dengan malam. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan adanya kehidupan. Kalau seorang tidak mengalami malam, maka dia tidak bisa tidur. Kalau orang tidak mengalami siang, maka dia tidak beraktivitas. Maka di sini jadikanlah malam itu sebagai malam dan jadikanlah siang itu sebagai siang. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu ada 4. Ya, salah satunya adalah dia bisa tidur cepat di malam harinya. Ya, dia bisa tidur cepat di malam harinya.
Termasuk kenikmatan kata Ibnu Qayyim itu adalah mar'atun solehah, wanita yang solehah, ya. Kemudian rumah yang luas, markabun haniun, yakni kendaraan yang nyaman, wasi'un, baitun wasi', wa markabun haniun. Yang keempat ditambahkan sama Ibnu Qayyim itu naumun mubakkir, bisa cepat tidur malam hari. Jadi punya istri, ya, punya rumah, punya kendaraan, terus tidurnya nyaman. Kalau punya 3 hal tapi tidurnya belum nyaman, nah itu muskilah. Betul tidak? Punya rumah tapi masih mikir, punya istri tapi masih mikir. Nah, ternyata saudara-saudara, pikiran itu lahir daripada sifat qanaah. Sifat qanaah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pada orang itu, dia merasa cukup. Ya, jadi rumah orang akan istri. Ketika sudah punya istri, dia ingin nambah lagi. Qanaah. Di situ disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa mar'atun solehah, yakni seorang istri yang solehah. Jadi ketika kita punya istri yang solehah, itu tenang. Kalau 4 ternyata tidak solehah semuanya, tenang tidak? Tidak tenang, berantakan. Ya kan? Istri yang solehah. Kemudian rumah yang luas. Yani ukuran rumah luas itu ya relatif. Orang menyangka sekian rumah sudah luas. Jadi luasnya rumah itu dipengaruhi oleh istri solehah. Rumahnya segede lapangan bola, tapi istrinya tidak solehah, itu rumah sempit, rumah bagian neraka. Ya. Tapi ketika ditemani oleh wanita solehah, istri solehah, rumah jadi luas. Kemudian markab, kendaraan ini tidak bisa diterjemahkan sebagai mobil, tidak. Yang penting alat berkendara itu akan menyelesaikan semuanya. Yang berikutnya adalah ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, tidur. Karena Allah SWT menciptakan malam itu sebagai ayah. Apa itu ayat? Yani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malam, dengan adanya siang, manusia itu seharusnya sadar bahasanya dunia ini berjalan, dunia ini terus memutar, dunia ini terus berganti hari, supaya kita tidak merasa umurnya itu saja. Dengan adanya malam, berarti kita sadar, oh umur kita tambah. Jadi setiap hari dia berulang tahun. Bukan berulang tahun itu setiap tahun tidak, tapi setiap hari. Kenapa setiap hari? Allah jadikan malam itu sebagai ayat, sebagai tanda bagi kita kehidupan kita nambah. Siang kita saat ini berada di pagi hari, Anda berada di sore hari, oh usia saya nambah. Apakah amalan saya nambah? Itu pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berlari, ya, li mustaqarrin laha, untuk ketetapan daripada bumi ini. Nah ini ada perbedaan di kalangan para ulama, ya, matahari mengitari bumi atau bumi mengitari matahari. Ini khilaf di kalangan para ulama terhadap penafsiran ini. Dan khilaf itu tetap ada. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujul qadim. Yani saudara, bulan juga Allah Subhanahu wa taala
ditakdirkan dia memiliki usia, bulan itu memiliki usia, maka kalender yang dianut oleh umat Islam adalah bulan. Coba kita lihat ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika melihat bulan itu akan menjadi besar, akan menjadi kecil. Setiap hari kita perhatikan. Maka ketika bulan itu muncul kecil yang dinamakan hilal, itu kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Ya, jadi hilal itu bentuknya seperti apa? Begini, apa begini? Nah, coba kalau antum mau jadi ahli hilal, ahli falak, harus tahu dulu tanggal 1 setiap bulan itu begini atau begini. Begini atau begini. Tanggal 1 setiap bulan begini atau begini. Begini. Gini ya. Kalau begini itu habis. Kalau begini itu awal. Jadi ketika kita melihat bulan lahir pertama kali di ujung, kalau kita saat ini tidak memiliki tempat untuk melihat hilal yang representatif, tidak punya. Di Jakarta tidak punya. Dulu Cakung. Waktu dulu belum banyak bangunan besar, sekarang sudah tidak ada. Maka kalau orang mau melakukan ru'yatul hilal, silahkan pergi ke Banten. Di sana di ujung kulon yang tidak ada sama sekali bentangannya, dan dipastikan tidak ada jalur kapal lewat situ. Anda harus tahu juga, kapal di Tanjung Priok itu akan melewati samudra ini tidak. Ketika tidak, boleh. Ya. Ketika lewat kapal di situ jangan. Ya jangan. Kita mungkin akan berpapasan jadwalnya kapal itu mesti membawa lampu. Ya, ketika lampu itu ada di ufuk sana, itu kelihatan, itu ada cahaya. Cahaya itu yang menjadikan biasnya orang, rancunya orang melihat hilal. Maka pada tahun ini luar biasa. Jadi sebuah terobosan baru kalau menurut saya, yakni menunggu hilal yang ada di Aceh. Itu terobosan luar biasa. Saya bertahun-tahun mengikuti peristiwa ru'yatul hilal. Itu baru tahun ini masih ditunggu Aceh. Ya, setelah hasil hisab dikatakan semua tidak mungkin terlihat karena standar Mabim Asia Tenggara itu 3 derajat, ya, dan alhamdulillah sudah terpenuhi itu. Tapi ternyata masih tidak terlihat dari Papua ditunggu. Maka kan pengumumannya terakhir. Pengumumannya sempat mundur karena waktu sholat maghrib di Aceh lebih lama daripada di Jakarta. Maka yang mengumumkan lebaran puasa di hari Sabtu Indonesia, Malaysia tidak. Padahal ya mereka sudah punya kesepakatan. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Kambodia itu satu matra, tapi ternyata tidak sama mereka. Juga Indonesia juga demikian, meskipun sudah terjadi kesepakatan, ketika Malaysia melihat, ya dianggap tidak. Jadi saudara-saudara, ketika terjadi diprediksi yang bisa melihat terakhir itu adalah Aceh itu ditunggu. Dan ternyata alhamdulillah terlihat di sana dan diumumkan puasa. Jadi biasanya pengumuman di Aceh itu jarang diakomodir, ya, atau jarang diambil gitu kan.
Ya karena sudah lewat waktunya. Bayangkan Aceh sama Papua berapa bedanya? Berapa perbedaan waktunya? Kalau ternyata Aceh diumumkan setelah sholat Isya, waktu Jakarta, berarti Papua jam berapa? 10 kurang lebih. Jadi ketika di sini Isya, Anda bisa bayangkan perbedaan kita dengan tengah 1 jam. Berarti perbedaan kita dengan Papua mungkin 2 jam. Berarti kalau Isya, berarti sana menunggunya lebih lama. Ya. Nah itu doa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silahkan. Ya, ya silakan. Ketinggian hilal itu ditentukan juga pada saat itu istihad. Itu adalah istihad ulama. Sebetulnya ketinggian hilal itu tidak ada batasannya. Sekian derajat dan sekian derajat. Tidak ada. Selama hilal itu bisa dilihat, maka sah. Jadi sampai ada ketinggian sekian-sekian, itu adalah istihad yang yang disepakati oleh ulama yang di Asia Tenggara ini, karena matla Indonesia dan lain sebagainya ini terlalu sulit untuk dilihat di posisi-posisi kecil. Di posisi-posisi kecil itu terlalu sulit. Karena rintangan alam yang ada di Indonesia ini lebih daripada rintangan alam yang ada di Timur Tengah. Antum pernah kan umroh lewat padang pasir itu? Pandang mata memandang, Anda akan lihat itu pemandangan begitu gersangnya. Kalau Indonesia, gunung, ya, laut, dan yang paling banyak di negeri kita ini di Asia Tenggara adalah guyum. Apa itu guyum? Apa guyum? Awan. Ya. Di sana mana ada awan, hujan setahun sekali. hujan setahun sekali. Maka mereka tidak atau jarang menemui tantangan ketika ru'yah hilal. Kalau Indonesia masih. Maka ditentukan 3 derajat. Kemudian usia, kalau usia itu lamanya munculnya. Karena dia ketika itu dia muncul karena sebetulnya nampak hilal seperti ini yang hilal pertama itu nampak ketika matahari tenggelam. Ketika matahari masih ada, tidak nampak ini. Maka betul-betul di Arab Saudi itu tidak pernah pakai teropong, jarang pakai mata. Dan itu ada spesialisasi orang yang bisa melihat itu. Memang pekerjaannya. Sekarang begini, kalau kita biasa melihat, ya
kita seorang pilot, kita bisa biasa melihat tanda-tanda alam. Seorang nahkoda biasa melihat tanda-tanda alam. Maka dengan mudahnya kita menentukan, oh ini. Karena sudah biasa. Nah di sana di Arab itu ada para badui. Badui ini biasa orang-orang kampung sana, orang-orang itu masih punya mewarisi ilmu kakek moyang mereka, melihat bintang, bulan, ini sebagai kebutuhan mereka. Ini Arab Barat, Arab Timur, musim ini, musim itu, mereka masih punya. Di Indonesia juga ada orang seperti itu, tapi sudah jarang sekali. Kalau orang Badui punya kepekaan terhadap masalah itu karena hidup mereka dari situ. Mengembala, ini musim apa. Di sana banyak rumput, dia mesti tahu. Di sana tidak ada air, sana ada rumput, dia mesti tahu. Maka itu istihad itu yang sebetulnya menyulitkan. Mesti harus 3, dan itulah alhamdulillah ulama-ulama di sini sudah bersepakat. Itulah yang menjadikan perbedaan antara kita dengan Saudi, dengan Timur Tengah khususnya. yakni pada posisi 3 derajat itu. Jadi kalau seandainya pada posisi 2 derajat atau 1 derajat lebih dan bisa dilihat, itu sah puasa dan sah berhari raya. Ya, disitulah mungkin pahamnya kita. Dan kita mungkin mengikuti istimak hasil rapatnya para ulama yang ada di sini, ulama al-falak, karena kebanyakan, yakni al-hukmu lil aghlab dalam kaidah fikihnya, karena kebanyakan pada posisi di bawah itu tidak nampak, tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Mungkin artinya persaksiannya itu masih diragukan. Jadi persaksian dia melihat diragukan. Ingat saudara, di dalam persaksian ini tidak boleh main-main. Banyak orang yang merasa mengaku saya melihat, padahal dia tidak melihat. Ya kan? Dia tidak melihat. Jadi pengen tenar saja gitu kan. Kadang-kadang ada. Kalau di Saudi, ya itu memang jadi profesi. Orang melihat hilal itu ada duitnya. Nah yang melihat itu disumpah dikasih fulus 5.000 real. Lumayan. Ngelihat gitu saja 5.000 real. Yang ngelihat ya dikasih sama mahkamahnya. 5.000 kali 4.500. Berapa? Hah? Berapa? 25 juta ya? Enak banget. Ngelihat hilal dapat 25 juta, Masya Allah. Nah itu negara mengeluarkan uang di situ. Nah itu mungkin perlu dicontoh. Jadi tim Ru'yah Hilal itu supaya banyak orang yang berminat untuk melihatnya itu diberikan hadiah. Yang melihat sedikit sekali, padahal rakyatnya 290 juta. Ya lebih mungkin, ke 300, mungkin lebih. Nah, tapi yang ngelihat hilal sedikit. Nah di sana di Arab Saudi rakyatnya 40 juta sampai 50 juta, yang ngelihat banyak. Maka tingkat keberhasilannya itu lebih. Dan sunnah melihat ru'yah hilal itu sunnah mahjurah gitu. Sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Kalau kita kan di sini tidak, ngapain susah-susah, orang bisa dihitung. Memang Anda bisa hitung, tapi Nabi SAW ya mengajarkan para sahabat untuk keluar melihat hilal. Dalilnya apa? Tara'a al-hilal. Kata-kata tara'a itu udah jelas menunjukkan bahwasanya mereka itu pergi ke satu tempat ramai-ramai untuk melihat hilal. Kata-kata tara'a al-hilal. Kunna natara al-hilal. Kunna, kami dulunya natara, jadi keluar ke padang pasir untuk melihat hilal. Itu jelas. Itu disebutkan fi'ilnya, perbuatannya oleh para rawi hadis itu. Ya kan? Jadi kalau suatu perbuatan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan ada keterangan para sahabat, berarti itu perbuatannya. Itu yang harus kita maknai hadis tersebut. Jadi tentang ru'yah hilal, ya itu hadisnya kunna natara al-hilal, kami dahulu keluar
untuk melihat hilal. Kunana sengaja memang. Nah di tempat kita ini dari sekian tempat titik pemantauan hilal itu sangat sedikit sekali. Semakin tahun semakin sedikit. Tidak diminati karena mungkin tidak dianggarkan. Coba kalau dianggarkan, Masya Allah luar biasa. Tapi anggarannya betul-betul disalurkan. Ya kan? Kalau anggarannya disalurkan sekian, orang Indonesia akan semangat. Karena titik-titik itu ada di Indonesia. Titik Ru'yatul Hilal itu ada. Ada di daerah mana? di Banyuwangi itu ada. Di Banyuwangi tempat saya ada. Di dekatnya Pantai Pelengkung itu kan, pulaunya kan Jawa itu pulau Jawa segini. Nah di sini dia punya pemandangan bebas, tidak terhalang pulau sedikit pun. Kalau di barat ini di Banten. Iya. Silakan yang lain tanya. Ustaz, ini perjalanan Pak. Iya. Kebetulan kemarin ada peristiwa di halaman masjid. Kenapa? Ada peristiwa kejadian di halaman masjid kita di sini kemarin. Sampai kurang lebih yang mau menjelang asar. Iya. Ada 3 anak muda yang pakai motor bersama perempuan 1 orang. Mereka duduk-duduk di halaman parkir. Lalu yang 3 orang laki-laki itu merokok. Kaget saya kan kemarin. Saya cukup marah sama beliau. Saya nggak ada sempat ada dia marah gitu. Saya nggak peduli dia mau preman apa saya ada. Saya marah itu Pak Ustaz kemarin itu. Saya suruh pergi. Bahkan sebelah kamu yang macam-macam kalau itu bukan untuk rokok. Kamu nggak diambil. Kalau seperti anak saya sendiri saya udah dengan bayar maaf aja saya terus terang agak marah sama. Saya nggak suka kalau gaya-gaya preman itu. Bilang ini masih dikotorin gitu. Itu untuk menyikapinya gimana bisa kemarin sampai emosi juga gitu. Iya. Terima kasih. Iya, pertama kita punya kemarin saya sebetulnya nerangkan di kajian ibu-ibu ya. Kajian ibu-ibu, jadi 40 cara agar Ramadan kita bermanfaat. Ibu-ibu semangat itu. Waktu saya di Mekah, saya ngisi online, yang hadir lumayan banyak sekali. Ya, sampai dari Swedia juga ada itu. Dari mana-mana. Ibu-ibu ini dahsyat. Ya, yang koordinator pengajiannya itu wanita, seorang wanita. Di situ saya terangkan bahasanya Ramadan ini adalah kewajiban setiap muslim. Ya. Maka di negeri seperti kita ini harus tentunya lebih semarak Ramadan itu. Bagaimana cara Ramadan kita lebih bermanfaat tahun ini berbeda dengan tahun yang lainnya? Ciptakan lingkungan yang berbau Ramadan. Ya, maka masjid itu sebelum datang Ramadan pasang kalimat tarhib Ramadan. Ya, selamat datang bulan Ramadan, hormatilah. Kata-kata itu mesti ada. Hormatilah bulan Ramadan. Nah, orang ketika kita memasang spanduk dan sebagainya, ketika melihat, dia sadar dia berada dalam bulan Ramadan. Nah, masjid ini kan di daerah umum, area jalan dan sebagainya. Maka sangat pas, sangat cocok, sangat perlu, ya. Ya, saya tidak sangat perlu lah, ya. Atau sangat butuh. Ya, kalau Malaysia tidak ngomong butuh, ya. Butuh itu jelek. Ya. Sangat perlu, ya, untuk memasang itu spanduk-spanduk. Spanduk-spanduk itu akan membangkitkan semangat orang untuk berpuasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya, itu salah satu 40 cara Ramadan kita lebih bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah, ini kan tadi yang untuk sebutkan anak muda, ya kan? Nah, kapan kita sudah mulai berdakwah untuk kalangan muda?
Kita hanya memikirkan bagaimana diri kita. Nah, kita ini usianya nanti sore sudah nambah usia kita. Terus seperti itu. Ya, nanti sore lagi kita nambah usia kita. Maka penting saat Ramadan ini itu adalah momen untuk berkumpulnya anak-anak muda. Yang bisa berdakwah kepada anak muda ya anak muda. Ya, ya ini perlu waktu tentunya, tetapi yang bisa menegur anak muda ya anak muda. Bapak-bapak, wah disepelein. Disepelein bisa berantem. Tapi kalau anak muda dengan gayanya, dengan bahasanya dia itu bisa menegurnya. Ya. Jadi di situ nomor berapa itu? Jangan engkau jauhi agar Ramadan kita lebih bermanfaat. Jangan engkau jauhi perkumpulan anak-anak muda untuk masuk ke masjid. Jadi biarkan saja kelompok anak muda itu punya aktivitas di masjid. Dan itu mungkin lebih digalakkan lagi. Anak muda sama anak muda menegur itu lebih masuk. Tetapi dari 40 cara menjadikan Ramadan agar lebih bermanfaat di tahun ini, saya sebutkan di situ, yaitu menciptakan lingkungan. Ciptakan lingkungan. Ya kan? Maka Indonesia ini terkenal menciptakan lingkungan hanya seminggu. Habis itu 3 minggu bablas. Hilang. Minggu. Ini kita melihat sekarang ini orang menghormati Ramadan seminggu. Habis seminggu kembali lagi ke warteg-warteg. Atau apa warkop, apalah namanya, restoran, ya, cepat saji, ya, dan lain sebagainya. Dan ini dosa besar yang menyediakan makanan di bulan Ramadan dengan sengaja, ya dengan sengaja itu dosa besar. Jadi jangan menganggap itu adalah dosa kecil. Boleh menyediakan makanan di bulan Ramadan itu menjelang buka puasa, atau menyediakannya tertutup dan orang yang beli di situ adalah orang yang uzur, orang tua, orang wanita haid, orang berpergian, ya kan? Tetapi itu ya tidak boleh dimakan di depan umum. Ada pendapat orang yang mengatakan, tidak, kita menghormati orang yang berpuasa dengan cara orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak puasa. Ini kan akal kebalik. Ya. Jadi orang puasa itu harus menghormati orang yang tidak puasa. Maka puasa itu adalah ujian, maka biarkanlah warung-warung itu buka. Ya. Itu pikiran kebalik itu. Yaitu namanya menggugurkan puasa. Di negeri Arab kondusif, Malaysia kondusif, Indonesia masih belum. Saya pernah berpuasa 2 tahun, saya waktu itu mengadakan perjalanan ke Malaysia. Itu betul-betul luar biasa Pak, orang Malaysia itu. Ini memang betul-betul pagi sampai sore itu tidak ada orang jual. Tidak ada orang jual. Selesai hukuman di sana tegas. Nanti menjelang asar itu udah mulai buka itu. Warung-warung apapun itu menghormati orang-orang Islam. Di Pakistan lebih ganas lagi, dicambuk orang yang seperti itu. Di Arab Saudi ya sama juga. Ya, makanya Bapak lihat di Arab Saudi itu dekat Mekah Madinah, pagi hari sampai jam 12 tidak ada orang berkeliaran. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ciptakan lingkungan saja itu lebih bagus. Spanduk, kalau Indonesia perlu spanduk-spanduk peringatan-peringatan sekitar masjid. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, ini suara saya timbul tenggelam. Ya, mungkin pengaruh flu kemarin ya. Iya, ada ya. Silakan, satu selesai. Tadi kan apa namanya, kita dikasih keterangan gampang tidur saja. Iya. Jadi kalau pagi sudah pengen tidur, siang pengen tidur gimana? Gampang tidur. Ya, itu kurang beraktivitas ya. Jadi yang dinamakan, jadi perkataan Ibnu Qayyim itu malam
bisa tidur itu tidak ada pikiran, Pak. Tidak ada pikiran. Antum kalau malam banyak pikiran kira-kira bisa tidur nggak? Enggak kan? Ya. Jadi orang yang dapat nikmat itu ya tadi itu. Ya sekarang percuma kalau ternyata kita malam enggak bisa tidur, percuma. Jadi tidak ada kenikmatan. Karena tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur pagi. Tidur malam ya pada waktunya dan kita kenyang tidur malam, itu pagi tidak perlu kita tidur dan siang tidak perlu kita tidur. Seperti itu. Maka bagaimana para sahabat malam itu bergadang, bertahajud? Karena tidurnya pagi. Rasulullah SAW itu mengharamkan bahkan memakruhkan orang bergadang sampai malam. Tak ada guna. Tidak ada gunanya, itu dimakruhkan. Ada juga yang mengatakan mengharamkannya. Karena ketika mereka selepas isya tidur, itu bangun malamnya cepat. Bangun malamnya cepat. Jadi wa kanu minal laili ma yahja'un, yaitu sepertiga malam mereka bangun. Tapi bukan artinya sepertiga malam mereka bangun, ya, mereka tidak tidur lagi. Bahkan itu sunnah. Nabi SAW sepertiga malam bangun, tahajud, tidur lagi, subuh bangun lagi. Nah kalau kita tidak, sepertiga malam bangun, tahajud, subuh terlambat gitu. Nah itu. Jadi perbuatan sunnah Nabi SAW yang seperti ini yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.